Baik, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan stambuk C1B 319075 selaku pemateri pertama. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yakni dasar hukum yang kami gunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan makalah ini, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Reformasi Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan dan jenjang pribadi kecerdasan yang diminati, termasuk pada anak jalanan. Fenomena anak jalanan semakin meningkat di Kota Kendari. Hal tersebut menjadi pekerjaan atau permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah Kota Kendari. Dalam hal ini adalah Dinas Sosial selaku badan pemerintahan yang dapat berperan penting dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Anak jalanan cenderung merupakan usia yang relatif produktif di sekolah. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Anak-anak jalanan adalah warga yang berhak atas tunjangan pendidikan, tetapi di sisi lain mereka juga tidak bisa meninggalkan mata pencaharian mereka di jalanan. Perkenalkan, nama saya Irfawansyah dengan stambuk C1B3200038. Di sini saya selaku pemateri kedua. Selaku mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial, maka kami dari kelompok 3 melakukan wawancara kepada anak jalanan untuk mengetahui penyebab dan alasan mereka turun ke jalanan. Dalam proses peningkatan kesejahteraan anak-anak jalanan di Kota Kendari, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Kota Kendari telah berupaya dalam ajang pengetasan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang ada di Kota Kendari dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014. Akan tetapi, setelah diterbitkannya peraturan daerah tersebut, masih marak kita temui anak jalanan, pengemis, dan pemulung di Kota Kendari. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut belum mampu menangani hal-hal tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukannya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai pihak untuk mengatasi hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Arsan dengan NIM C1B3200066. Saya di sini selaku pemateri ketiga. Wawancara ini kami lakukan pada anak jalanan yang beraktivitas di lampu merah Wawa Kota Kendari. Yang menjadi subjek penelitian kami adalah seorang anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen. Dalam wawancara yang kami lakukan terhadap salah satu anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen, yakni Reza, berusia 12 tahun. Dari hasil wawancara kami mendapatkan informasi bahwa Reza ini telah menjadi anak yatim setelah ayahnya meninggal dan ibunya bekerja sebagai buruh cucian harian. Reza mengaku turun ke jalanan bekerja sebagai pengamen. Ia hanya ingin membantu ibunya dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Reza juga mengaku bahwa ia hobi bernyanyi sehingga dijadikan sebagai penyaluran bakat. Reza mengaku bahwa ia melakukannya hanya untuk sekedar hiburan saja sekaligus sebagai penghasilan tambahan. Selain pekerjaannya yang berprofesi sebagai pengamen jalanan, Reza juga memiliki rutinitas lainnya seperti pergi ke sekolah dan bermain ke teman-temannya. Alat transportasi yang biasa ia gunakan untuk bekerja yaitu angkutan umum. Perkenalkan, nama saya Nursana Devi Rizani Dajjal dengan stambuk C1B3200098. Di sini juga saya sebagai pemateri tentang faktor-faktor penyebab maraknya anak jalanan di Kota Kendari. Baiklah, faktor-faktor yang dimaksud yaitu 1. Adanya faktor ketahanan ekonomi yang lemah. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan dan pengeluaran ekonomi sehingga terjadinya inflasi kebutuhan primer dan sekunder yang dapat menyebabkan atau dapat mendorong tiap-tiap anggota keluarga dapat bertahan hidupnya. Di faktor kedua, terancamnya putus sekolah. Hal tersebut karena tidak kemampuannya orang tua sehingga mendorong anak untuk mencari penghasilannya di luar guna untuk membantu keperluan sekolahnya. Ketiga, faktor lingkungan sekitarnya, baik teman maupun keluarga. Dilihat
temannya yang memiliki penghasilan tambahan dari jalan, sehingga dapat menyebabkan rasa ingin coba terhadap anak tersebut. Dan yang terakhir, faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan terjadi karena dapatnya rasa simpati kendaraan di jalan, sehingga anak-anak tersebut semakin merasa senang dan terbiasa untuk mengamen di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmianton, stambuk C1B319069. Saya sebagai pemateri kelima yang akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Seringkali menjadi pertanyaan mengapa jalanan di kota Kendari sering kita jumpai anak-anak yang menjual barang seperti tisu dan meminta-minta. Ada beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab. Yang pertama, ketahanan ekonomi keluarga yang lemah. Hal tersebut dikarenakan adanya ketimpangan pendapatan dan pengeluaran, sehingga ketika terjadi inflasi, kebutuhan primer ataupun sekunder menyebabkan guncang dan mendorong tiap anggota keluarga untuk berusaha bertahan hidup. Yang kedua, terancam putus sekolah karena orang tua yang tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah. Hal tersebut mendorong anak-anak untuk mencari penghasilan tambahan guna keperluan pendidikannya. Yang ketiga, faktor lingkungan sekitar, baik dari lingkaran pertemanan maupun keluarga. Dimulai dari melihat salah satu teman yang mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan di jalan, sehingga menyebabkan rasa ingin mencoba dan ajang seru-seruan. Yang keempat, faktor kebiasaan, memperoleh simpati dari para pengguna jalan, menyebabkan anak-anak semakin senang dan terbiasa untuk mengamen di jalan. Itulah materi yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.